Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang kebenaran. Dan hari ini saya akan mengangkat tema, jangan terlalu pede atau jangan terlalu percaya diri. Saya mengambil tema ini karena seringkali kita mendengar ada pengajaran yang mengatakan bahwasanya jika kita sudah terima Tuhan Yesus, artinya kita akan selamat seterusnya. Apakah seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita baca dalam Wahyu 3 ayat 5. Dalam Wahyu 3 ayat 5 ini dikatakan untuk jemaat di Sardis. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dikatakan, barang siapa yang menang, artinya, kalau yang kalah, pasti akan dihapuskan dalam kitab kehidupan. Jadi kita sebagai bangsa-bangsa di luar Israel, juga telah diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat 20 sampai 22. Roma 11 ayat 20 sampai 22. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi di ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa kita sebagai bangsa-bangsa hanya dicangkokkan pada pokok yang sejati, yaitu dari bangsa Israel sendiri. Jadi apabila Tuhan sudah bisa mematahkan cabang-cabang asli dari bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, apalagi kita yang hanya sebagai bangsa-bangsa yang bukan asli Israel. Jadi Rasul Paulus dengan tegas menekankan bahwasanya kita tidak boleh terlalu percaya diri akan keselamatan kita bila kita tidak berbuat sesuatu. Saya juga tertarik dengan ayat 22 yang ditekankan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Artinya, Tuhan memang murah hati, tetapi Ia juga keras terhadap orang-orang yang jatuh, orang-orang yang gagal, orang-orang yang menerima atau menolak, yang telah menolak Tuhan Yesus. Jadi, hal ini juga ditekankan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 3 ayat 7-8. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Yohanes Pembaptis juga menekankan, setelah dibaptis, setelah menerima Tuhan Yesus, hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Jadi kita tidak bisa bilang setelah terima Tuhan Yesus, kita pasti selamat saja tanpa kita melakukan sesuatu. Dan hal ini juga yang ditekankan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Di bawah perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi itulah yang kita perlu lakukan, tetap mengerjakan keselamatan kita. Karena tanpa itu kita akan dipatahkan dari cangkokan kita itu sendiri. Jadi seperti dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 5 tadi, bahwa kita bisa dihapus nama kita dari kitab kehidupan.
Jadi sangat miris mendengar pengajaran yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Tuhan tidak pernah mau bekerja sendiri, sekalipun dia mampu, karena dia ingin melibatkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi umat yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.